berjumpa lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 tips rahasia menjadikan anak rajin belajar. Sebagai orang tua, kita pasti sering menghadapi anak-anak yang malas belajar, malas sekolah, malas beribadah dan lain sebagainya. Saat ini banyak orang tua yang kebingungan untuk mencari solusi bagaimana menjadikan anaknya menjadi rajin belajar dan berprestasi di sekolahnya. Berikut saya akan bagikan 7 tips rahasia menjadikan anak rajin belajar. Yang pertama adalah berikan reward atau hadiah ketika anak mencapai prestasi tertentu. Kenapa diberikan hadiah? Karena seorang anak biasanya akan merasa ketika memiliki sebuah tujuan atau memiliki sebuah impian, dia akan rela mengejarnya. Berbeda ketika dia tidak memiliki tujuan. Kadang-kadang seorang anak itu malas belajar karena dia merasa tidak ada tujuan. Dia tidak mengerti kenapa harus belajar ini, kenapa harus belajar itu, dan dia merasa bahwa belajar itu tidak penting karena tidak dipakai dalam sehari-hari. Nah, untuk itu kita perlu berikan motivasi. Salah satunya adalah hadiah. Hadiah bisa berupa apapun, terserah bagaimana Anda memberikannya, tapi yang jelas berikan sebuah tujuan. Ketika dia mampu mencapai tujuan, dia akan mendapatkan hasil. Karena kadang-kadang sang anak sudah mendapatkan nilai 8, orang tua tidak memberikan pujian, tidak memberikan hadiah, tidak memberikan bahkan kata-kata yang positif pun tidak diberikan, malah kamu kurang dan sebagainya. Harusnya berapapun nilai yang didapat, berikan pujian yang positif kepada anak dan berikan hadiah. Besoknya lagi ketika mendapatkan nilai yang lebih baik, berikan hadiah lebih tinggi. Sang anak akan termotivasi. Yang kedua adalah jika memungkinkan, dampingi anak di dalam belajar. Jika anaknya masih kecil, yang masih perlu pendampingan, maka sebaiknya didampingi. Namun jika sudah dewasa, coba sharing dengan anak tersebut bagaimana proses belajar yang dia lakukan. Karena berdasarkan multiple intelligence, setiap anak mempunyai cara belajar yang berbeda-beda, tergantung dari tipe kecerdasan yang dimilikinya. Ketika anak Anda malas membaca, jangan katakan bahwa dia malas belajar. Karena ada orang-orang yang memang suka membaca dan tidak suka membaca. Bukan malas dan tidak malas. Itu yang harus diketahui dan multiple intelligence akan saya bahas di video berikutnya. Yang ketiga adalah jadilah orang tua yang sabar. Sebagai orang tua, kita harus menjadi orang tua yang sabar. Jangan sedikit-sedikit kita marah, sedikit-sedikit kita emosi, kita bentak. Yang ada adalah justru anak akan menutup pikirannya terhadap sugesti yang kita berikan. Padahal dalam konsep pikiran bawah sadar, sang anak akan menerima sebuah perintah atau sugesti ketika pikiran bawah sadarnya terbuka. Nah, ketika Anda marah-marah, ketika Anda emosi, maka yang terjadi pikiran bawah sadarnya akan tertutup. Tips yang keempat adalah ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena suasana belajar yang menyenangkan akan membuka pikiran bawah sadarnya. Pikiran bawah sadar terbuka ketika dia percaya, ketika dia senang, ketika dia mau dan menginginkan pikiran bawah sadarnya terbuka. Salah satu cara untuk membuka pikiran bawah sadarnya adalah ciptakan suasana yang menyenangkan. Ketika anak belajar dan di bawah tekanan, maka yang terjadi adalah pikiran bawah sadarnya akan tertutup karena dia sulit menerima sesuatu. Dan ketika sang anak belajar dalam keadaan yang menyenangkan, yang happy, maka pikiran bawah sadarnya terbuka dan akan lebih siap untuk menerima pelajaran atau ilmu yang dipelajari. Tips yang kelima adalah selalu berikan motivasi dengan kata-kata atau kalimat yang positif. Ingat hanya kalimat yang positif. Misalkan, ayo nak, kamu semangat belajar, kamu pasti bisa, kamu semangat sekolah, dapatkan nilai terbaik, kamu besok pasti nilainya yang lebih baik. Selalu berikan motivasi, selalu berikan pujian, tetapi pujian yang tidak berlebihan. Ingat, pujian yang tidak berlebihan, yang real, dan berikan motivasi dengan kalimat-kalimat yang positif. Karena kalimat positif itu akan membentuk dia. Seperti kita tahu bahwa ucapan kita adalah doa kita. Ketika kita mengatakan, ayo nak, kamu anak yang pintar, kamu pasti bisa, kamu pasti sukses, kamu pasti lulus, maka itulah doa kita kepada anak kita. Beda halnya ketika kita emosi, kita mengatakan kamu anak apa dan yang kalimat negatif semuanya, maka itu juga yang akan terjadi. Untuk itu, mulai sekarang hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan kepada anak.
Ingat, hanya kata-kata dan kalimat yang positif saja. Tips yang keenam adalah berikan kalimat positif pada saat menjelang anak tidur dan menjelang bangun tidur. Momen pada saat sebelum dan pada saat akan bangun tidur itu adalah momen di mana pikiran bawah sadar sedang terbuka dan pikiran bawah sadar sedang dalam kondisi yang sangat sugestif. Maka ketika kita memberikan sugesti positif, maka sugesti positif itu akan diterima dengan sangat baik oleh pikiran bawah sadarnya. Tips yang ketujuh adalah gunakan hipnoterapi untuk memberikan sugesti positif dan membuang semua sugesti negatif yang ada dalam diri anak. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kesulitan di dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita. Klinik Hypnomedica hadir dan membantu Anda para orang tua yang memiliki keluhan tentang anak yang malas belajar, yang malas sekolah, fokus, konsentrasi, kecerdasan, daya tangkap, dan daya ingat. Hipnoterapi kami gunakan untuk membantu memberikan sugesti positif yang masuk ke pikiran bawah sadar sang anak. Selain itu, hipnoterapi juga dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok, narkoba, alkohol, kecanduan game, dan lain sebagainya. Silakan datang dan konsultasikan problem Anda ke klinik Hypnomedica. Salam sukses.